kesehariannya, perempuan cantik ini terkesan tomboy, meski feminimnya juga terlihat jelas. Kemampuan yang dimiliki membuat perempuan ini menjadi cukup berbahaya. Di Indonesia, dia menjadi salah satu simbol emansipasi bahwa perempuan pun bisa melakukan apa yang dikerjakan laki-laki. Sejak kecil, perempuan ini memang menyimpan minat tersendiri pada ilmu bela diri dan kemiliteran. Saat beranjak menjadi seorang gadis, dia makin ngotot untuk mempelajari senjata jarak jauh. Belakangan, dia menikah dengan gurunya sendiri yang terkenal cukup tampan meski telah memiliki beberapa istri. Dia bernama Srikandi, putri Prabu Drupada Raja Pancala. Memiliki dua saudara yakni Raden Drestojumena dan Dewi Drupadi. Dewi Drupadi sendiri adalah istri Prabu Puntadewa alias Prabu Yudhistira. Dikisahkan dalam salah satu sanggit, sebagai seorang gadis, kecantikannya cukup terkenal di antara para laki-laki. Tidak sedikit para kesatria, raja muda, bahkan pandito yang tertarik untuk melamarnya. Di antaranya adalah Prabu Jungkung Mardya dari negeri Paranggubarjo. Uniknya, guru para Pandawa dan Kurawa sekaligus teman bapaknya sendiri yakni Resi Durna turut tergila-gila. Meski wajahnya buruk karena pernah dihajar habis-habisan dalam suatu peristiwa masa lampau, Durna tetap santai datang ke Pancala untuk melamar. Karena bingung dan seakan tidak ada yang melindunginya, Srikandi kabur dari Pancala lalu menemui Arjuna. Dia ingin meminta nasihat bagaimana caranya menolak lamaran-lamaran itu semua. Sebenarnya diam-diam Srikandi jatuh cinta pada pandangan pertama pada Arjuna ketika sang kesatria mengikuti lomba memanah yang diadakan oleh Patih Gondomana, pakliknya sendiri. Tetapi kedatangan Srikandi ini membuat dua istri Arjuna yakni Dewi Wara Sembadra dan Dewi Larasati cemburu berat. Srikandi dilabrak dan dituduh pelakor. Namun karena Srikandi tetap kukuh tidak mau pulang ke Pancala, kedua istri Arjuna itu lantas melaporkannya kepada Dewi Drupadi. Mendengar cerita istri-istri Arjuna, Drupadi langsung cincing jarik mendatangi Srikandi. Disemprotnya sendiri adiknya itu dan dianggap telah melanggar kesusilaan. Dianggap merusak pagar ayu, merusak rumah tangga orang lain. Puncaknya, Srikandi dianggap bukan perempuan baik-baik. Mendengar kata-kata ini, Srikandi muntap dan pergi begitu saja. Sayangnya, dia tidak pulang ke Pancala, namun entah kemana. Ganti Drupadi yang panik. Dia meminta agar Arjuna bertanggung jawab karena itu semua gara-gara dirinya juga. Maka berangkatlah Arjuna bersama para Punakawan mencari Srikandi dan sampai akhirnya ditemukan dan lantas diantar pulang ke Pancala. Di Pancala ada sebuah taman bernama Mairakada. Taman itu begitu disayangi oleh Srikandi. Ketika lamaran Prabu Jungkung Mardya ditolak Srikandi dan ditinggal kabur, taman itulah yang jadi sasarannya hingga mengalami rusak berat. Sejumlah tumbuhan kesayangan Srikandi mati dan tidak mudah dicari gantinya, karena taman itu sesungguhnya berasal dari alam kadewatan. Karenanya Srikandi menghadap Prabu Drupada. Srikandi ingin membuat sayembara. Siapa saja yang bisa memperbaiki Taman Mairakada akan dijadikan suaminya. Karena rasa sayangnya, mau tidak mau
Prabu Drupada merestui keinginan Srikandi. Dikisahkan secara singkat, sekian banyak kesatria dan resi sakti datang ke Pancala untuk mengikuti sayembara Srikandi. Namun kebanyakan gagal. Arjuna yang balik jatuh cinta pada muridnya ingin mencobanya. Sebelum berangkat, dia menjalani Topobrata yang hebat hingga membuat Bathara Kamajaya akhirnya turun menemuinya. Kepada Arjuna, Bathara Kamajaya memberinya air kehidupan. Dengan air itu, Arjuna akan bisa menghidupkan kembali apapun yang telah mati atau musnah di hari Anggara Kasih atau hari Selasa Kliwon saat bulan purnama. Dan demikianlah yang terjadi. Air kehidupan berhasil menghidupkan apa yang telah mati dan rusak di Taman Mairakoca sehingga menjadi indah kembali seperti semula. Arjuna pun berhak menjadi suami Srikandi. Atas kemampuan tempurnya yang di atas rata-rata, Srikandi diangkat menjadi salah satu senopati Amarta. Dalam perang Bratayuda, Srikandi head to head melawan Resi Bisma yang berada di pihak Kurawa. Resi Bisma bukan orang sembarangan. Dia punya kesaktian unik, yakni diizinkan menentukan waktu kematiannya sendiri. Di masa muda, Bisma memiliki kekasih hati yang sudah tiada, yaitu bernama Dewi Ambo. Sayangnya, dia terbunuh oleh Bisma sendiri tanpa sengaja. Sebelum meninggal, Dewi Ambo mengatakan pada Bisma bahwa kelak dia sendiri yang akan datang menjemput Bisma. Dalam salah satu versi Sanggit disebutkan pada perang Bratayuda, roh Dewi Ambo menempel pada pusaka panah Sarotama milik Srikandi, pemberian suaminya. Ketika tahu bahwa Wara Srikandilah yang dihadapkan Pandhawa dengan dirinya, Bisma hanya tersenyum. Dia tahu itulah waktu Dewi Ambo menjemputnya. Sejak kematian Ambo, Bisma memang pernah bersumpah bahwa dia tidak akan pernah melawan seorang perempuan. Namun karena statusnya sebagai jenderal perang, dia juga tidak akan pernah muncul. Karena kesaktian yang dimilikinya, meski anak panah Wara Srikandi berkali-kali secara tepat mengenai tubuh Bisma, Bisma tidak bergeming dari tempatnya. Tubuhnya telah penuh anak panah Srikandi, tetapi Bisma tak kunjung rebah. Sebaliknya, dia juga sama sekali tidak melawan. Srikandi akhirnya terpaksa melepaskan Sarotama. Panah sakti itu berhasil membuat Bisma terjengkang ke belakang dan rebah di padang Kurukshetra. Perang berhenti seketika tanpa diberi aba-aba. Rebahnya Resi Bisma yang sama-sama dihormati pihak Kurawa maupun Pandhawa membuat Duryudana maupun Puntadewa serentak mendatanginya. Kedua belah pihak seakan melupakan permusuhan sejenak. Di atas sejumlah sekian banyak anak panah Srikandi, raga Bisma bertumpu hingga tidak menyentuh tanah. Duryudana dan Puntadewa terenyuh melihat keadaan Bisma yang bak tidur di atas kasur panah. Namun Bisma hanya tersenyum. Dia memang belum ingin mati. Kepada kedua raja itu, Bisma mengatakan bahwa dirinya akan tetap di tempat itu untuk menyaksikan jalannya perang Bratayuda hingga akhir. Ada sesal dalam diri Srikandi, tetapi memang demikianlah perang, membunuh atau terbunuh, seperti juga nasibnya kelak. Di penghujung Bratayuda, Aswatama putra Resi Durna menyusup masuk ke wilayah Pandhawa. Saat sedang beristirahat bersama yang lain, Srikandi tidak menyangka datangnya serangan tiba-tiba.
Tanpa bisa memberi perlawanan yang berarti, Sri Kandi gugur saat itu juga.